Ya, saling tuding kecurangan sampai kemudian yang terakhir soal relawan Jokowi Ma'ruf yang akan memberikan 1 miliar jika ada bukti kecurangan, 100 miliar jika ada bukti kecurangan yang terstruktur dan masif. Ini lagi-lagi ini bentuk sindirankah? Akan memberikan sejumlah uang miliaran begitu kalau memang ada bukti kecurangan? Ini sesuatu yang menurut Anda ini dirancang oleh TKN untuk menyindir BPN? Enggak, kita tidak pernah membuat hal seperti itu, tapi bahwa kemudian ada kelompok-kelompok lain di luar dari TKN yang melakukan itu, ya, selama uang mereka dapatkan secara benar ya tidak persoalan menurut kita, terserah saja. Apakah maksudnya menyindir? Enggak juga. Tapi bukankah TKN pun memiliki bukti soal kecurangan, jadi ya harus diakui ada kecurangan dalam pemilu kemarin? Bahwa setiap pemilu pasti tidak sempurna, iya. Dengan 800.000 TPS, dengan luas yang sangat luar biasa seperti sekarang, 17.400 pulau seperti sekarang, sebarannya sangat luas, akan ada yang tidak sempurna, itu pasti. Makanya kita akan pakai toleransinya nanti. Sekian berapa persen sih curangnya dan berapa persen yang kemudian bisa toleransi. Kenapa? Banyak faktor. Orang tidak mengerti bagaimana menulisnya, kemudian keterlambatan pendataan dan sebagainya. Banyak sekali faktor dan setiap pemilu ke pemilu pasti ada. Apakah itu antar caleg, antar partai, apakah itu di pilpresnya atau di pilegnya. Tapi yang penting kan begini misalnya. Kalau kemudian pemilu ini sudah selesai lalu mau dibatalkan. Pemilu ini kan berbarengan pilpres dan pilegnya. Yang batal pilpresnya saja atau dan pilegnya. Kalau dengan pilegnya kasihan dong dan teman-teman Gerindra yang sudah menang. Ribuan orang loh itu Gerindra yang sudah menang dari DPR RI, provinsi sampai kabupaten. Dan segala macam yang sudah menang itu bagaimana? Masih mau diulang terus pasang spanduk lagi, bikin kaos lagi, pasang stiker lagi gitu. Janganlah, kasihan juga. Artinya janganlah kemudian dikorbankan teman-teman kita yang nyalek lagi hanya untuk ambisi satu dua orang saja. Oke. Hargai keringat mereka. Mas Arief. Kami ngapain ngelakuan pileg ulang atau pilpres ulang? Orang yang menang Prabowo sama Sandi. Oh. Ya kan? Jadi ngapain? Cuman kita mengatakan bahwa dengan segalanya banyak kecurangan, kita tetap menang. Tetapi memang menangnya kita itu nggak jadi 63%, mungkin di sekitar 54-55%. Kalau kemudian ternyata nanti kalah, terima juga dong. Ya kita lihat kalau terbuktinya banyak kecurangan, ya kan? Maksudnya kalau menang tidak curang, kalau kalah curang. Loh, kita ini sudah menang, ya, sudah menang walau dicurangi. Oke, kalau menang tapi kalian kalau terima. Kita kalah, kita kalau juga kalah, dicurangi. terima enggak? Nggak dicurangi juga, kalahnya kalau kita menang dicurangi. kalian terima. Loh, kalau kalah terima enggak? Kalau kita ini memang sudah menang. Ya gitu. kalau kalah nanti. Nah nggak ada kalau orang kita udah menang kok, realcon kita menang. Kok pakai kalau gitu loh. Inilah saya ya yang tidak suka politisi pakai kalau. Ya pasti gitu loh. Pasti kita buat pabrik SMK gitu loh, bukan kalau. Yang jelas hari ini juga tadi kita dengarkan Pak Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang seperti ini. Saya ingin minta tanggapan Anda yang mengibaratkan kontestasi politik seperti pertandingan. Ini lengkapnya apa kata Pak Prabowo? Demokrasi membutuhkan suatu sikap patuh kepada aturan main. Kalau kita mau main sepak bola di tingkat kampung saja, pasti ada aturan. Tiap kesebelasan jumlahnya 11 orang. Gak boleh pegang tangan bolanya, namanya sepak bola, tidak boleh dipegang tangannya. Banyak peraturannya, kan begitu. Kalau offside gak boleh, kalau ini gak boleh, itu penalti dan sebagainya. Hakim garis harus jujur, wasit harus jujur. Kalau aturan main tidak dipatuhi, biasanya nggak mau diakui hasil pertandingan itu, betul nggak? Itu sepak bola tingkat kecamatan, tingkat kampung. Saudara-saudara sekalian, anak-anak kita saja di kampung-kampung tidak mau dicurangi. Masa 260 juta rakyat Indonesia mau dicurangi?
Bang Adian, kalau aturan main tidak dipatuhi, biasanya tidak mau diakui hasil pertandingan. Apa yang Anda tangkap dari ucapan itu? Saya nggak nangkap apa-apa. Kenapa? Karena memang saya pikir KPU-nya dipilih oleh parlemen juga. Semuanya sudah lengkap. Penyelenggara ada, pengawas ada, pemantau independen ada, pemantau luar negeri ada, saksi dari setiap partai ada, dari saksi dari setiap calon presiden ada. Nah kalau kemudian semuanya dianggap nggak benar, lalu yang benar siapa? Masa dirinya sendiri yang benar? Nggak boleh juga dong. KPU salah, Panwas salah, pemantau independen tidak bicara nanti dibilang salah juga, pemantau dalam negeri tidak bicara dibilang salah juga. Lalu yang benar siapa? Yang paling berbahaya kalau ada orang yang memonopoli kebenaran itu sendiri. Anda lihat itu dilakukan oleh Pak Lah Prabowo? kalau semuanya disalah-salahkan seperti ini, kenapa sih tidak kita tunggu dulu sampai tanpa menuduh siapapun, tunggu sampai tanggal 22 tanpa harus menuduh KPU, tidak menuduh Bawaslu, tidak menuduh lembaga-lembaga lain, termasuk lembaga survei. Semua dituduh. Yang nggak dituduh sama mereka siapa, saya bingung. Mas Arief, Tapi gini, apakah zaman ini kan udah zaman milenial, zamannya telekomunikasi yang canggih atau Mobile Legend kata Pak Joko Widodo kan. Artinya sangat terbuka ketika ada kecurangan-kecurangan. Dan itu terjadi. Masa KPU nginput suara salah-salah, begitu kita protes dibilang salah. Kok nginputnya banyakan ke 01 gitu salahnya. Suara kita dibuang ke 01. Nah ini kan udah bentuk-bentuk daripada sebuah kesengajaan dan kecurangan yang menguntungkan pasangan 01. Begini, Ini kan fakta, ada videonya. Kayak misalnya di Boyolali, pencoblosan belum itu dicoblosin sendiri. Nah, semua ini ya sekarang mata ada di mana-mana ya. Kita bicara kecurangan ada faktanya ya. Cuman kita akan membuat pelaporannya kan nanti ya. Dan tetapi saya rasa kita tidak akan buat pelaporan karena kita yang menang. Jadi buat apa? Oke, Mas Arief, ketika tadi ucapan Pak Prabowo kalau aturan main tidak dipatuhi, biasanya tidak diakui, apakah itu sinyal hasilnya nanti kalau tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan tidak akan mau diakui hasil pemilu ini? Bukan hanya nggak diakui, Mbak bisa rusuh Mbak. Kan masyarakat suaranya dicuri, ditipu masyarakatnya kan. Maksud saya apakah kemudian berarti Pak Prabowo, Bang Sandiaga Uno dan teman-teman BPN tidak akan mau mengakui hasilnya? Tidak mau mengakui legitimasi pemilu? Begini ya, kalau kita yang menang ya udah dicurangin, ya kebakat apa kita tuntut-tuntut. Orang kita yang menang kan, ya buat apa kita nggak ngakui. Orang kita yang menang ya kita ngakui menang dong, masa kita ngakui kalah. Jadi kalau kalah tidak mau diakui? Ini kan kita Pak Prabowo itu berpidato hanya warning. Ya, jangan kalian bermain curang. Ikuti aturan semua. Kayak misalnya aturan menginput data. Pak Prabowo dapat 200, tahu-tahu jadi 20. Yang 180-nya pindah ke Pak Joko Widodo Maruf. Begitu kita protes bilangnya salah input. Dan itu ribuan yang diinput begitu. Nah ini kan sebuah sistematis, ya masif dan terstruktur curangnya yang dilakukan oleh KPU. Saya nggak menuduh ya misalnya tim TKN yang melakukan kecurangan ya. Saya nggak tahu ya. Mungkin ada orang-orang di luar yang supporting Pak Joko Widodo yang tidak terdaftar di TKN, yaitu tangan-tangan setan yang mencoba ya untuk membantu kecurangan ini. Gitu loh. Itu udah saya katakan di Hari Buruh ini ya. Itu para pemodal ya yang tidak masuk di TKN. Tapi kalau Adian, saya tidak menuduh dia curang. Kenapa? Dengan dia tidak curang aja dia sudah terpilih sebagai DPR RI hari ini. Takut saya adalah tim-tim di luarnya Pak Joko Widodo yang masih menginginkan Pak Joko Widodo jadi presiden. Artinya pemilik modal ya, pemilik modal. Nanti saya akan kasih kesempatan untuk menanggapi. Kita harus break. Setelah ini saya juga akan undang dua orang narasumber. Kita akan bicara soal narasi people power yang juga ramai disuarakan belakangan ini. Saya akan hadirkan Bang Egy Sujana dan juga Bang Guntur Romli setelah pariwara tetap di Mata Najwa.